record. Jadi percobaan dari distribusi Bernoulli hanya dilakukan satu kali. Dan syarat yang kedua adalah outcome-nya, hasil dari percobaannya itu hanya dua, yaitu sukses atau gagal. Nah, jika probabilitas suksesnya P, maka probabilitas gagalnya adalah Q, yaitu 1 min P. Nah, di mana fungsi dari distribusi Bernoulli adalah seperti ini, teman-teman. Ini adalah fungsinya. Jadi kalian kalau misalkan ada soalnya itu ada ciri-cirinya. Jadi saya nggak mungkin menuliskan secara eksplisit ini adalah distribusi Bernoulli, enggak. Jadi kalian harus menelaah sendiri. Nah, ini apakah dia masuk ke Bernoulli atau distribusi yang lain. Nah, apabila syaratnya sudah memenuhi seperti ini, oh berarti dia Bernoulli. Kalau Bernoulli berarti distribusi probabilitasnya fungsinya adalah sebagai berikut. Jadi tidak perlu saya tuliskan secara eksplisit, tapi teman-teman sudah pasti kalau Bernoulli fungsinya adalah seperti yang ada di dalam slide. Ya, jadi kalau dalam Bernoulli, X-nya sebagai variabel acak atau variabel random yang menyatakan sukses, maka X-nya itu 0 atau 1. Jadi nilai X itu cuma 2, 0 atau 1 gitu saja. 0 itu jika gagal, 1 itu jika sukses, teman-teman. Begitu. Nah, terus kita coba ya selanjutnya. Contohnya adalah bagaimana kita melempar satu buah mata uang logam. Jadi kalau kita melempar koin, ya kemungkinan hasil yang muncul adalah angka ataupun gambar. Nah, teman-teman itu mendefinisikan sendiri yang termasuk sukses itu yang seperti apa? Apakah muncul angka atau muncul gambar? Begitu. Nah, kalau misalkan kalian define sendiri bahwasanya yang muncul angka itu adalah yang sukses, nah maka peluang munculnya angka itu adalah P. Jika gambar itu dianggap sebagai yang gagal, maka peluangnya adalah Q atau 1 min P. Di mana kalau Bernoulli ini dia sukses nilainya 1, gagal nilainya 0. Begitu teman-teman. Dengan demikian, kalau kejadiannya adalah seperti ini, variabel random X dinyatakan dia berdistribusi Bernoulli. Nah, sekarang di sini ada contoh lain begitu ya. Sebuah kartu diambil dari tumpukannya. Lalu dilakukan percobaannya sebanyak 3 kali tanpa pengembalian. Jika munculnya warna merah, ya warna merah itu dianggap sebagai sukses. Jika muncul warna hitam, dianggap sebagai gagal. Menurut kalian, apakah proses ini mengikuti distribusi Bernoulli atau tidak? Bagaimana teman-teman? Tidak, Bu. Kenapa Mas Zadid? Karena di sini di slide ini warna merah itu menunjukkan arti sukses. Padahal yang sebelumnya, Bu. Oke. Jadi, eh, bagaimana kita menentukan dia sukses atau gagal itu tergantung dari kita ya teman-teman ya. Nah, di dalam contoh ini dia mendefinisikan bahwasanya kalau dapat warna merah berarti saya sukses. Kalau dapat hitam berarti saya gagal. Nah, itu nggak masalah Mas Zadid.
begitu. Nah, mungkin di soal yang mungkin di soal yang lain itu bisa jadi merah dianggap gagal, hitam dianggap sukses. Nah, itu tergantung dari persoalannya atau bagaimana kita mendefinisikan sukses dan gagalnya. Nah, Berarti jadi tidak teman-teman, berpatok bagaimana? di warnanya, Bu. Tidak, tidak berpatok di warnanya. Mungkin ada persoalan yang lain, misalkan dia bilang jika muncul warna hitam gagal, hitam sukses, warna merah gagal, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Gitu. Yang penting dia dikatakan bernoli apabila terdapat outcome-nya dua, sukses dan gagal. Outcome-nya dua seperti ini. Nah, berarti dia termasuk memenuhi salah satu syarat dari proses bernoli. Nah, di contoh ini dia sudah sesuai kan ya? Dia ada terdiri dari dua outcome, sukses dan gagal kan begitu. Nah, ini sudah memenuhi salah satu syaratnya. Tapi syarat yang lain dari percobaan Bernoulli adalah percobaannya dilakukan sebanyak satu kali saja. Percobaan satu kali. Nah, sedangkan yang di sini tiga kali percobaan. Sehingga ini tidak termasuk ke dalam distribusi Bernoulli, teman-teman. Nah, jadi jangan pakai rumus yang sebelumnya ini, karena dia tidak termasuk Bernoulli. Percobaannya karena tiga kali. Kalau percobaannya sebanyak N kali, lebih dari satu, maka tidak mengikuti distribusi Bernoulli, tapi ada distribusi lain. Namanya distribusi binomial. Begitu, teman-teman. Nah, sekarang kita membahas tentang Bernoulli dulu. Begitu ya. Nah, misalkan di sini ya, contoh kasusnya di awal tahun ajaran baru, siswa SMP biasanya pengen melanjutkan sekolah ke sekolah favorit. Begitu juga Anda. Dia berharap bisa masuk ke sekolah favorit. Nah, berdasarkan prestasinya, kemungkinan ia diterima sebesar 70%. Jika variabel acak X menyatakan Anda diterima, maka bagaimana distribusi probabilitasnya? Jadi, variabel acak X-nya ini adalah apa? Suksesnya ya, kejadian sukses. Nah, di dalam soal ini dia dikatakan sukses bila Anda diterima. Jadi ke teman-teman, saya Andi mau ini ya, saya duplicate sebentar. Saya kecilkan di sini. Oke, biar saya bisa oret-oret. Nah, di sini apakah dia termasuk ke dalam Bernoulli? Jadi syaratnya ada dua. Yang pertama adalah ada dua outcome, dua hasil dari percobaan, yaitu sukses dan gagal. Nah, berarti ini kan sudah sesuai karena kejadian suksesnya adalah diterima, kejadian gagalnya adalah tidak diterima. Nah, syarat pertama sudah terpenuhi. Syarat kedua adalah dia itu percobaannya dilakukan satu kali. Nah, karena dia hanya anu saja, maka percobaannya dilakukannya satu kali. Nah, berarti sudah memenuhi kedua prasyarat tersebut, maka ini bisa dilanjutkan ke percobaan Bernoulli, begitu teman-teman. Jadi di sini X adalah variabel acak untuk sukses, di mana di sini Anda diterima, kan begitu. Maka probabilitas dari X, probabilitasnya probabilitas dia diterima gitu ya, probabilitas sukses. Karena kan kalau probabilitas sukses adalah P tadi ya, seperti yang kita sudah bahas. P adalah probabilitas sukses. Probabilitas sukses. Gini. Maka P-nya adalah berapa teman-teman? Di mana suksesnya adalah diterima. Suksesnya adalah diterima.
P-nya sebesar, bagaimana Mas Vivaldi? P-nya ada berapa Mas? Gimana? Mas Vivaldi, Nggak tahu, Bu. ini di soal ada Mas. Coba dibaca dulu di situ. Jadi probabilitas dia diterima berapa persen? Bu itu, Bu. Yang 70%. Nah, itu adalah P-nya, probabilitas suksesnya. Karena sukses dianggap sukses apabila dia diterima, kan begitu. Berarti kan berapa probabilitas yang diterima? Itu adalah 70%. Betul. 70%. 70% atau 0,7. Ya. Nah, sehingga ada yang namanya probabilitas sukses, ada yang namanya probabilitas kalau dia gagal. Gagal itu kan dia bilang sebagai Q atau 1 min P. Berapa berarti probabilitas gagalnya? Silakan Mbak Afifah. Probabilitas gagalnya berapa Mbak? Eh, gimana Mbak Afifah? Kemana nih Mbak Afifah ini? Tadi WA saya katanya izin, Bu. Kemana dia Mas?
keluar bentar gitu katanya. Ya wes. Kalau menurut Mas Zadit gimana Mas? Berapa probabilitas dia gagal? 30 Bu. Oke, good. Karena 1 min 0,7 ya, sama dengan 0,3 atau 30%. Nah, sehingga teman-teman probabilitas nah, probabilitas distribusi, fungsi distribusi probabilitas dari kasus ini adalah begini kan, tadi rumusnya probabilitas Bernoulli X, P sama dengan P pangkat X 1 min P dikali dipangkat 1 min X. Ini teman-teman. Nah, sehingga kalau dari soal ini, probabilitas Bernoulli X, nah, P-nya adalah 0,7, yaitu probabilitas suksesnya 0,7. Sama dengan, yang artinya P-nya kita masukkan 0,7, teman-teman. 0,7 pangkat X 1 min 0,7 pangkat 1 min X. Gitu. Berarti sama dengan 0,7 pangkat X 0,3 pangkat 1 min X. Gitu. Nah, X-nya itu apa? X-nya nilainya antara 0 dan 1. Bukan tadi yang kita sudah bahas, 0 dan 1. 0 itu jika gagal, 1 itu jika sukses. Sehingga kalau kita tanya berapa peluang Ane diterima, gitu ya. Nah, berarti kan kalau diterima dia sukses. Berarti probabilitas Bernoulli-nya X-nya adalah 1. Gitu. Berarti kita masuk ke X-nya sebesar 1. 0,7 pangkat 1. 1 min 0, ini langsung aja. 0,3 pangkat 1 min 1 sama dengan 0,7 pangkat 1 dikali 0,3 pangkat 0. Nah, karena semua yang dipangkat 0 adalah 1, maka ini sisa 0,7. Nah, terus kalau yang ditanyakan adalah berapa peluang ditolak gitu ya oleh sekolah tersebut, maka probabilitas B 0 X-nya. X-nya jadi 0 karena gagal kan 0,7. Jadi 0,7 pangkat X, X-nya adalah 0, 3 pangkat 1 min X. Berarti 0,3. Gitu teman-teman. Sampai sini bisa dipahami? Bisa saya lanjutkan? Itu sing Oke, apa monggo. sing berapa peluang Ani diterima itu yang 0,3 pangkat 1 min 1 dari mana Bu? Nah, terima kasih. Oke. Saya tingkat ini siapa namanya? Pahmi. Oh, Fahmi. Ini Mas Fahmi. Kita lihat dari persamaan umumnya dulu. Persamaan umumnya adalah ini kan. Saya tak ganti warna. Ini kan nih. Nah, P pangkat X dikali 1 min P pangkat 1 min X. Nah, terus berapa peluang Anda diterima? Jadi kan kalau diterima, dia kan termasuk ke sukses. Ya, karena di sini gini, variabel X menyatakan Anda diterima.
Jadi variabel X-nya itu menyatakan kejadian suksesnya. Berarti kejadian sukses itu adalah jika Anda diterima. Maka kalau dia diterima, skornya adalah 1. Gitu. Karena sudah ketentuannya secara teori bahwasanya 0 jika kejadian gagal, 1 jika kejadian sukses. Maka peluang Anda diterima adalah probabilitas dari Bernoulli X-nya adalah 1. Gitu. Peluang suksesnya itu adalah 0,7. Sehingga 0,7 pangkat X, X-nya adalah 1, ya kan? Nah, 0,3 pangkat 1 min X. 1 min 1. Gitu. Sehingga, ini kan 1 min X jadinya 1 min 1. Sehingga 0,7 pangkat 1, 0,3 pangkat 0. Karena semua bilangan yang berpangkat 0 itu adalah nilainya 1. 0,7 pangkat 1 adalah 0,7, 0,3 pangkat 0 adalah 1. Sehingga 0,7 kali 1 adalah 0,7. Begitu. Ini bisa dipahami. Bisa, Bu. Berarti sing peluang ditolak itu X-nya itu 0 ya, Bu? Oke, betul. Karena dia termasuk kejadian gagal, maka dia X-nya adalah 0. Sehingga dimasukkan X-nya menjadi 0. 1 min 0. Begitu. Gitu ya. Oke, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bisa saya lanjutkan, teman-teman? Oke, Lanjut, Bu. Pak bisa. Ya, lanjut, Bu. Gimana? Oh, lanjut. Oke. Nah, jadi setiap distribusi probabilitas itu memiliki min dan variannya masing-masing. Bagaimana mendapatkan nilai rata-ratanya, variansnya, skewness, dan kurtosisnya. Untuk setiap distribusi probabilitas, rumusnya beda-beda, teman-teman. Nah, kalau yang di materi sebelumnya, ini kan kita sudah bahas tuh, dia kan expected value. Nah, ini ya, kok beda Bu? Yang kemarin itu bilangnya kalau mau nyari nilai rata-rata, ini kan sama dengan rata-rata tuh. Ini kan sama dengan rata-rata. Rumusnya seperti ini. Kalau continue seperti ini, gitu kan? Terus variance ada sendiri, rumusnya seperti ini. Nah, kok beda, gitu ya? Nah, jadi untuk setiap distribusi probabilitas itu sudah memiliki rumusnya masing-masing yang sudah diturunkan, teman-teman. Itu tinggal pakai saja kalian. Kalau kita jabarkan secara runtun, sebenarnya mereka juga telah menggunakannya dari rumus ini. Kalau tadi Bernoulli termasuk diskrit, maka pakainya rumus yang ini, ekspektasi X sama dengan sigma XI dikalikan PXI. Terus dengan teorema-teorema tertentu, maka didapatkanlah hasilnya seperti berikut. Ekspektasi X sama dengan P. Terus variansnya P dikalikan Q. Begitu teman-teman. Jadi kalian, kalau misalkan dari kejadiannya, dari soal itu ada kejadiannya itu termasuk dalam proses Bernoulli, tentukan nilai rata-rata dan variansnya. Misalkan seperti itu ya. Maka kalian sudah pakai ini aja. Nggak usah meruntun dari ekspektasi X sama dengan sigma X dikalikan PX. Nggak usah. Pakai yang ini. Karena ini sudah benar dan sudah sesuai dengan teorema. Begitu teman-teman ya. Oke. Nah, lalu misalkan begini ya teman-teman. Dari kejadian ini, contoh ini, begitu ya, dia eh, katakanlah kalau yang ini adalah ane. Ane berarti dia percobaannya adalah sebanyak 1 kali, termasuk Bernoulli. Misalkan percobaannya itu lebih dari 1 kali, misalkan di sini adalah
10 mahasiswa. Ya, percobaannya bukan hanya ke Ane, tapi ke 10 mahasiswa. Sehingga N-nya itu sebanyak 10, teman-teman. N-nya sebanyak 10 mahasiswa. Berarti 10 kali percobaan, bukan satu kali percobaan. Nah, bila N-nya atau percobaannya, jadi percobaan itu dinotasikan ke dalam N. Percobaan itu adalah N. Ya, kalau N-nya lebih dari satu, maka disebut dengan distribusi binomial. Distribusi binomial itu jika N-nya lebih dari satu dan percobaannya, outcome-nya itu dua sama, sukses dan gagal. Nah, kalau distribusi binomial, fungsi distribusinya adalah binomial X N P. Nah, ini parameternya. Sama dengan probabilitas. Maaf. Sama dengan ini adalah N kombinasi X dikalikan probabilitas X dikali 1 min P dikalikan pangkat N min X. Begini nanti fungsi distribusi binomial. Nah, sehingga bagaimana distribusi probabilitasnya jika 10 siswa itu pengen masuk ke sekolah favorit dengan kemungkinan diterimanya sebesar 70%. Ya, berarti N-nya adalah 10, P-nya, jadi N-nya adalah 10, P-nya itu adalah 0,7, seperti tadi. Berarti untuk fungsi binomialnya X, N-nya 10, P-nya 0,7, sama dengan 10 kombinasi X, P-nya adalah 0,7 pangkat X, 1 min 0,7 pangkat 10 min X. Nah, ini adalah fungsi distribusi probabilitas untuk binomial untuk kasus ini. Sehingga kalau misalkan berapa peluang dua mahasiswa yang diterima. Misal ya. Dari 10 siswa itu, kita pengen tahu kalau dua mahasiswa yang diterima berapa sih? Kok mahasiswa? Dua siswa yang diterima. Loh, kepencet. Saya. Dua siswa yang diterima, ya. Berapa peluang dua siswa yang diterima? Akhirnya adalah X-nya menjadi 2, teman-teman. Sehingga binomial 2, 10, 0,7 sama dengan ini kombinasi ya, 10 kombinasi 2, 0,7 pangkat X, X-nya adalah 2, 0,3 pangkat 10 min 2. Nah, lalu kita kerjakan di sini. 10 kombinasi 2 itu kan kalau kombinasi itu rumusnya adalah begini kan. N kombinasi X adalah N faktorial per N min X faktorial dikalikan X faktorial. Nah, rumusnya kan seperti itu. Maka kalau seperti ini 10 faktorial per 10 min 2 faktorial dikalikan 2 faktorial. 0,7 pangkat 2, 0,3 pangkat 8. Sama dengan 10 faktorial per
8 faktorial kali 2 faktorial. Nah, berarti kalau seperti ini kita hitung faktorialnya dulu. 10, 9, 8 faktorial. Per 8 faktorial dikali 2 faktorial. Akhirnya apa? Ini kan bisa dicoret teman-teman. 8 faktorial bisa dicoret dengan 8 faktorial. 2 faktorial kan 2 dikalikan 1. Ya, jadi dicoret dengan 10. Jadinya adalah 5. Sisa 5 kali 9. Jadinya adalah berapa 5 kali 9? Nah, 40. 40, 45. Oke, betul. 45. Sehingga 45 dikali 0,7 pangkat 2, 0,3 pangkat 8. Coba Rek hitung no, minta tolong. Berapakah hasil dari perkalian ini? Kira Rek hasilnya Rek. 5. Coba ya. Kita pakai ini 45, 0,7 pangkat 2. Oh, ini pakai titik. 0,7 pangkat 2, 0,3 pangkat 8. Nah, berarti tinggal dikalikan 45 dikali 0,7 pangkat 2 dikali 0,3 pangkat 8 adalah ini hasilnya. 0, kok nggak bisa? 0,001447. Kalau iya betul. Kalau misalkan nanti pertanyaannya adalah berapa peluang 10 siswa yang diterima? Berarti semua siswanya diterima ya. Maka 10-nya diganti, 2-nya diganti teman-teman. Berarti X-nya menjadi 10. Gitu. Nah, jadi di sini ini sama halnya dengan ada tabel distribusi binomial, teman-teman namanya ya. Gimana ya saya dulu? Tabel distribusi binomial. Nah, ini. Nah, di dalam tabel ini, gimana ya ini ya? Dalam tabel ini itu terdiri dari dua parameter juga, tiga parameter, N, X, dan P. Ya, di sini ada N, kuning ya. Nah, di sini ada N, X, sama P. Jadi N itu banyaknya percobaannya, X itu adalah banyaknya percobaan yang sukses, dan P itu adalah peluang sukses. Nah, sehingga ini tadi, kalau soal yang tadi ini, N-nya berapa berarti teman-teman? Nah, gimana Mas Fiskal di N-nya ada berapa Mas? Iya. N. Mm-mm. Soal yang barusan ini. Nah, lihat kan dulu. Ini. 10 ya.
Nah, berarti kita lihat di sini. Di sini N-nya kita ambil yang 10. Berarti kan ini N yang 10. Nah, di sini berarti ya. Kok nyandet-nyandet. N yang 10 berarti kita ambil N yang 10. Nah, yang ini. Nah, setelah N-nya 10, kita X-nya. Dari 10 kejadian itu, 10 percobaan, berapa percobaan yang sukses? Nah, karena tadi dari 10 siswa, 2 yang diterima, yang kita tanyakan kan begitu. Berarti X-nya 2. X-nya 2 kan yang di sini. Nah, terus P-nya adalah 0,7, teman-teman. Tret, kita tarik. Nah, ini dia. 0,7 kan di sini. Tret. Nah, 0,0014. Ini Yes. sama dengan jawaban kita. Iya, sama dengan jawaban kita. 0,0014. Gitu, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman itu eh, menghitung peluang binomial, pengen ngerti nih apakah jawaban saya benar atau tidak, silakan dicek di tabel distribusi. Kalau misalkan teman-teman mau tahu dari 10 siswa, berapa peluang ke 10-10-nya itu diterima semua, maka kita ambil yang N-nya 10, X-nya 10. Ini kan X-nya 10. Dengan peluang sukses adalah 0,7, maka kita tarik set. Nah, berarti peluangnya adalah 0,028. Gitu, teman-teman ya. Sampai sini bisa dipahami nggak yang binomial? Bisa saya lanjutkan? Sabu. Oke, kalau gitu saya lanjutkan. Nah, jadi itu kalau untuk distribusi probabilitas diskrit. Nah, sebagai perwakilannya, saya mengambil dua distribusi probabilitas saja, yaitu binomial dan Bernoulli. Tapi pada kenyataannya, distribusi probabilitas diskrit itu ada banyak sekali ya, teman-teman ya. Ada Poisson, ada hipergeometrik, dan seterusnya. Nah, sekarang kita masuk ke distribusi probabilitas kontinu. Nah, jadi ada beberapa distribusi probabilitas untuk yang kontinu, tapi yang saya pilih untuk dibahas adalah yang normal, teman-teman. Distribusi normal. Jadi di sini memang distribusi normal banyak sekali dipakai untuk eh, metode statistik klasik. Ya. Nah, jadi kalau untuk seperti percobaan, pengujian hipotesis, T, Z, terus chi-square, dan seterusnya, itu memang pendekatannya di distribusi normal. Nah, jadi bentuk dari distribusi normal itu adalah kurva Bell, kurva lonceng, atau bell curve, seperti yang teman-teman lihat. Ya, jadi kalau dia kurva loncengnya itu simetris, maka dia termasuk ke dalam distribusi yang normal. Jika menceng kanan, menceng kiri, dia tidak termasuk ke dalam distribusi normal. Begitu ya, teman-teman. Jadi kalau distribusi normal itu N, terus di sini ada apa ini namanya? Ada tanda seperti begini. Nah, itu bukan cacing, bukan apa ya. Tapi ini adalah tanda distribusi. N berdistribusi normal dengan parameter mu dan sigma kuadrat. Jadi mu di sini adalah rata-rata populasi, sigma kuadrat itu adalah varian. Gitu. Ya, jadi dia simetri no skew. Berarti dia nggak punya skewness, nggak punya menceng kanan, menceng kiri. Dia kalau seperti ini bentuknya, di mana mu rata-rata itu ada di tengah, dan juga lebarnya suatu kurva itu dinotasikan ke dalam sigma,
Kalau sigma tok itu namanya standar deviasi, teman-teman. Kalau sigma kuadrat namanya adalah varian. Nah, jadi oke. Sifat-sifat dari distribusi normal, nah, tadi kan sudah kalau sifatnya Bernoulli, bagaimana binomial seperti apa. Kalau distribusi normal, sifatnya adalah seperti berikut. Bentuknya seperti lonceng, ya dengan sebuah puncak. Jadi puncaknya hanya ada satu, yang artinya dia bimodal. Karena beberapa data itu bisa jadi puncaknya, peaknya itu ada lebih dari satu. Kalau lebih dari satu berarti bisa jadi dia nggak normal gitu. Nilai rata-ratanya terletak di tengah-tengah, seperti yang teman-teman lihat tadi di bell curve. Nah, jadi dia suatu distribusi yang simetris. Skewness-nya 0, berarti dia nggak ada kemencengan, dan kurtosisnya adalah 3. Jadi dia kalau skewness adalah untuk mengetahui apakah dia menceng kiri, menceng kanan, ya kalau skewness-nya 0 berarti dia tepat di tengah, nggak menceng. Nah, kalau kurtosis itu untuk melihat keruncingan dari distribusinya. Apakah dia tumpul, tumpul berarti bentuknya begini, ya. Apakah dia runcing, runcing berarti seperti ini. Nah, dia nggak keduanya, benar normal gitu ya, nggak tumpul banget, nggak runcing banget gitu. Nah, itu adalah sifat dari distribusi normal. Jadi seperti ini hubungan antara rata-rata dan varians pada saat kita gambarkan ke dalam bentuk kurva distribusi normal. Nah, untuk melihat ini mu, terus mu plus sigma, berarti ini adalah simpangannya. Kalau teman-teman, apalagi teknik industri ya, untuk melihat statistik proses kontrol, ya biasanya itu ada yang namanya Six Sigma. Six Sigma itu adalah untuk melihat bagaimana variabilitas suatu produk. Untuk controlling kualitinya, apakah dia sesuai dengan batasnya atau tidak. Itu kalau di SPC statistik proses kontrol itu dia pakainya Six Sigma. Six Sigma itu adalah dari distribusi normal ini, teman-teman ya. Nah, terus untuk menghitung probabilitas dari suatu variabel acak kontinu X berdistribusi normal, maka diintegralkannya dari batasnya ini. Batasnya, integralnya adalah dari batas batas X-nya gitu. Nah, sehingga untuk mendapatkan yang namanya peluang dari suatu distribusi normal, kita menggunakan pendekatan distribusi normal standar. Ya, ini adalah distribusi normal standar dengan variabel acak standar Z. X min mu per sigma. Nah, ini adalah normal standar atau normal baku. Ya, dengan N-nya adalah 0 dan 1 kalau normal standar. Mu-nya 0, sigma-nya 1. Nah, ini adalah bentukan dari normal standar tersebut, teman-teman ya. Nah, untuk kita mencari peluangnya, nanti kita akan pakai tabel distribusi normal standar atau distribusi normal baku. Nah, apabila kita mau mendapatkan nilai probabilitasnya, nanti menggunakan ini, tabel ini. Contoh ya, langsung aja kita ke contoh. Contohnya ini adalah yang pertama, lalu ini adalah soal yang kedua. Jadi diameter dalam ring
piston gitu ya yang telah diisi biasanya didistribusikan dengan rata-rata. Kan kalau teman-teman apa di suatu pabrik gitu ya, pabrikasi, terus dia apa namanya menghasilkan produk ring piston. Jadi rata-rata diameternya itu adalah 10 cm dan dengan standar deviasi kurang lebih 0,03 standar deviasinya. Jadi antara 10 sampai 10,03 atau 9,73 begitu ya. Jadi kan kalau rata-rata plus minus ya, berarti X bar atau mu plus minus sigma. Tadi seperti yang saya gambarkan gitu di kurva dia menggunakan sigma itu. Berarti 10 plus minus 0,03 gitu ya. Kira-kira seperti itu yang didistribusikan ring pistonnya. Tapi ini ada pertanyaan nih, berapa peluang ring ini akan memiliki diameter di dalam melebihi 10,075? Kira-kira peluangnya berapa sih gitu ya. Sehingga yang pertama kita lakukan adalah kita identify dulu yang ada di soal. Rata-ratanya adalah 10 cm, berarti mu-nya adalah 10. Standar deviasinya adalah 0,03, berarti sigma adalah 0,03. Nah, kalau standar deviasi adalah sigma, kalau varian itu adalah sigma kuadrat, teman-teman. Nah, terus berapa peluang ring akan memiliki diameter lebih dari, bagi berapakah peluangnya? Lebih dari, sorry, lebih dari 10,075. Nah, begini. Sehingga, sebentar, habis baterai saja. Nah, sehingga untuk mendapatkan ini kita harus, sorry, peluang, kok saya menuliskannya seperti ini? Dengan X adalah diameter ring piston, maka berapakah peluang X lebih dari 10,075? Kan begini. Nah, jadi kita converse-kan dulu X ini ke dalam bentuk Z. Karena kita akan bandingkan dengan tabel distribusi Z atau normal standar atau normal baku. Tadi rumusnya adalah Z sama dengan X min mu per sigma, maka sama dengan X-nya itu adalah 10,075 dikurangi mu-nya adalah 10 per sigma-nya adalah 0,03. Begini teman-teman. Berapa ini hasilnya? Coba dihitungkan dong, minta tolong. Berapa, Rek? 0,075, Bu. 0,075. Oke. 0,075. Oh, ini yang atas 0,075 ya. 10,075 dikurangi 10 adalah 0,075. Oh, iya. 0,075 dibagi 0,03 berapa, Mas?
Ini 2,5 ya. Nah, sehingga teman-teman Dua ini sudah punya dua punya 2,5. Betul Mas Vivaldi. Jadi ini sudah dihitungkan nih sama Mas Vivaldi bahwasanya nilai Z-nya sebesar 2,5. Nah, kalau saya gambarkan ke dalam bentuk kurva normal standar, kan begini, pura-puranya ini simetris ya, teman-teman ya. Saya nggak bisa gambar soalnya yang bagus. Jadi, kalau normal standar kan di sini tengahnya adalah 0. Alhamdulillah, maaf. Berarti 2,5 kan kira-kira ada di sebelah sini tuh. Ini adalah 2,5, kira-kira. Nah, di tabel distribusi normal standar, itu kita mencarinya yang di sini nanti. Yang artinya probabilitas Z kurang dari 2,5 adalah, nah kita tahu sebesar berapakah nilainya, probabilitas Z kurang dari 2,5, kita lihat dari tabel Z distribusi normal standar. Ini adalah tabelnya, teman-teman. Kalian harus bisa baca ini. Kalau nggak bisa baca ini, nggak bisa ngerjakan, gitu. Nah, coba ya, di sini. Di sini, ini adalah Z. Hanya ada Z saja. Yang ada angka di bawah dan ada angka yang di kolom. Angka baris dan angka kolom. Nah, di sini karena saya bilang tadi bahwasanya di dalam kurva distribusi normal, standar, tengahnya adalah 0. Maka yang di sebelah sini bisa negatif, yang di sebelah sini bisa positif. Makanya nilainya ini, nah ini negatif, yang di bawah positif. Gitu teman-teman. Karena kita mencari nilai Z yang 2,5, maka kita lihat di sini 2,5. Ini teman-teman ya, 2,5. Nah, terus di sini nilainya, nilai probabilitas untuk Z kurang dari 2,5 adalah 0,9938. Nah, ini kenapa kok saya mengambil yang di sini? Karena yang kolom ini adalah untuk 2 digit di belakang koma, 2 angka di belakang koma. Karena ini angkanya adalah 2,5, 0 kan berarti. Nah, kita ngambilnya yang 0. Kalau misal hasilnya adalah 2,51, misal ya, maka kita ngambilnya yang di sini teman-teman. 2,5 terus 0,01. Kalau 2,52 makanya di sini. 2,5 ngambilnya ya, yang di sini 2,5. Terus ngambilnya yang 0,02 yang atasnya. Berarti 0,9941. Begitu bacanya ya. Nah, jadi kita sudah dapatkan nilai Z kurang dari 2,5 adalah 0,9938. Padahal yang ditanyakan adalah probabilitas X lebih dari 10,075. Nah, karena dia lebih dari, sedangkan tabelnya adalah kurang dari, yang dilihat itu adalah probabilitas kurang dari, maka probabilitas X lebih dari 10,075 itu sama dengan 1 min, karena ini 1 min probabilitas X kurang dari 10,075. Karena luasan dari bawah kurva ini adalah sama dengan 1. Jadi untuk mencari yang lebih dari, karena kan yang kita cari itu adalah yang ini teman-teman ya. Yang ini kan, luasan yang ini sebenarnya. Sedangkan yang ada di tabel itu adalah luasan yang kurang dari. Maka dari itu untuk mendapatkan luasan yang biru ini, maka kita harus satuminkan probabilitas dari yang kurang dari itu. Karena luasan dari bawah kurva itu sama dengan 1. Sehingga didapatkan 1 min 0,9938. Jadi nilainya adalah 1 min 0,9938
1 min 0,9938 itu adalah 0,0062. Begitu teman-teman. Kalau misalkan, Bu ini enggak probabilitas X lebih dari 10,075, tapi yang ditanyakan adalah probabilitas X kurang dari 10,075, misal seperti itu ya, maka nilainya adalah 0,9938. Nggak perlu di satu min. Karena kalau di satu min itu yang dia lebih dari aja. Sampai sini ada yang ditanyakan, bisa dipahami? Ya, Bu. Oke, kita lanjutkan ya. Ini soal yang pertama. Soal yang kedua adalah seperti berikut. Jadi dengan karakteristik yang sama, mu sama dengan 10, sigmanya adalah 0,03. Yang ditanyakan adalah bagaimana kalau diameter ring piston itu antara 9,97 sampai 10,03. Nah, jadi kalau persoalannya seperti ini, sebentar ya. Jika persoalannya adalah seperti ini, maka teman-teman, langkah pertama adalah define dulu Z-nya, nilai Z. Seperti tadi, kita cari dulu nilai Z-nya. Sama dengan ini, kita cari nilai Z-nya. Z1 sama dengan X min mu per sigma, maka 9,97 kurang dari 10 per 0,03. Terus Z2 adalah, ini X1 ya, X2 min mu per sigma. Sama dengan 10,03 dikurangi 10 per 0,03. Berapakah nilainya? Coba hitungkan ya, pakai kalkulator di HP juga bisa ini. Minta tolong untuk hitungkan. Mbak Afifah yang Z1, Mbak. Ya, Bu, saya hitungkan. -1, Bu. -1. Oke. Untuk selanjutnya coba Mas Zadid hitungkan yang Z2. Mas Zadid ada di tempat nggak? Iya, Bu. Oke. Nggak tolong ya hitungkan.
Berapa nilainya? Satu, Bu. Oke, 1. Nah, teman-teman setelah mengkonversikan nilai Z ke dalam, nilai X ke dalam nilai Z, ya, jadi kita konversi dulu karena mau dibandingkan dengan tabel distribusi normal standarnya. Nah, sehingga kita cek nih nilai dari probabilitas Z1 kurang dari, eh, kok 0 sih? Kurang dari -1, terus probabilitas Z2 kurang dari 1 akhirnya. Kita ceknya ke tabel distribusi normal standar di sini ya teman-teman ya. Kita lihat yang -1. -1 adalah nilainya di sini. Nah, di situ kita bisa nampak ya 0,1587. 0,1587. Kalau yang 1 di sini. Ini dia. 0,8413. Itu sehingga untuk mendapatkan nilai probabilitas ini, maka kita coba ilustrasikan ya. Saya ilustrasikan. Seret. Kan begini dia tabelnya. Apa kurvanya. Yang di tengah adalah 0. Berarti -1 kira-kira ada di sini. 1 kira-kira ada di sini. Begitu ya teman-teman ya. Nah, kalau nilai Z kurang dari -1, berarti kan yang kuning, saya beri warna kuning. Z kurang dari -1 adalah di daerah sini. Adalah sebesar 0,1587. Nah, sedangkan Z kurang dari 1, saya beri warna biru, misalkan ya, di sini. Nah, dia adalah sebesar 0,8413. Sedangkan teman-teman, kita itu mencari nilainya yang di sini, yang hijau. Karena kan antara 99,7 sampai 10,03. Antara -1 dan 1. Gitu. Berarti untuk mencari atau mendapatkan nilai yang hijau, bagaimana caranya? Ada yang punya ide nggak? Kalau yang kurang dari -1, 0,158, kurang dari 1 adalah 0,8413, sedangkan kalau yang hijau berapa? Nah, jadinya untuk mendapatkan yang hijau, berarti ini ya, probabilitas ini X kurang dari 9,97, lebih dari 9,97, kurang dari 10,03 adalah probabilitas Z kurang dari 1 dikurangi probabilitas Z kurang dari -1. Gitu. Z2 kurang dari 1 dikurangi Z1 dikurangi -1 untuk mendapatkan peluang yang warna hijau. Gitu teman-teman. Jadi Z2 dikurangi 1 adalah 0,8413 dikurangi 0,1587. Berapakah nilainya? 0,8413 dikurangi 0,1587. Peluangnya sebesar 0,6826. Jadi probabilitas ring piston itu diameternya segini,
itu adalah sebesar 0,6826. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Kiranya ada yang kurang jelas, bisa disampaikan. Bagaimana? Bisa, Bu. Oke, kalau bisa, nggak ada yang mau ditanyakan lagi. Selesai. Mana ya tadi ya? Tunggu, tunggu. Nah, ini teman-teman ya, kita lanjutkan ke persoalan selanjutnya. Ini materi saya kok hilang begitu ya. Jadi saya dapatkan dari sumber lain. Coba, memang kurang rapi teman-teman, tapi kiranya kita bisa mendapatkan estimasi parameter. Ya, di sini ya. Saya rasa ini materinya cukup untuk bisa dipahami. Nah, jadi di sini ada estimasi parameter yang bisa kita lakukan. Jadi ada titik, estimasi titik, dan ada estimasi interval. Jadi kalau titik itu kita bisa mendapatkan kalau rata-rata berapa? Kalau rata-rata adalah untuk mendapatkan estimasi dari rata-rata berarti kita mendapatkan nilai mu-nya atau X-bar-nya. Kalau varians adalah sigma kuadrat, kalau standar deviasi adalah sigma. Kan begitu. Kalau interval, nah berarti kalau interval kita mendapatkannya dengan menggunakan apa ini interval kepercayaannya ya. Nah di sini kita mau mencari atau mengestimasi nilai rata-ratanya, tapi dengan menggunakan interval kepercayaan itu. Kalau misalkan dia menggunakan distribusi Z, itu berarti kalau populasi dan variansnya dan standar deviasinya diketahui. Jika sampelnya dan standar deviasinya itu ukuran sampelnya besar. Ya, lebih dari sama dengan 30. Nah, kalau dia menggunakan distribusi T, kalau misalkan sampelnya tidak diketahui variansnya dan ukuran sampelnya kecil. Gitu. Ini kita bisa menggunakan ini. Nah, dengan menggunakan teorema limit pusat, jika N-nya besar, maka Z-nya adalah X bar min mu per sigma per akar N. Gitu ya. Untuk mendapatkannya begini teman-teman. Kalau dia interval kepercayaan. Ya. Dengan kita mencari nilai X barnya, mencari mengestimasi nilai rata-ratanya. Jadi kan kalau rata-rata populasi adalah mu, begitu ya. Kita pengen tahu nilai mu-nya berapa, maka interval kepercayaannya adalah seperti ini, teman-teman. Probabilitas X bar min Z alfa per 2, sigma per akar N. Nah, kalau yang di sebelah kiri adalah kurang dari, sebelah kanan adalah lebih dari, apa, plus. Kurang dan plus, begitu ya. Nah, sehingga akan didapatkan sebagai berikut rumusnya. Kalau kita langsung ke soal, begitu ya teman-teman, suatu sampel produk ikan dalam kaleng sebanyak 400 buah. Nah, karena dia ini lebih dari 30, maka kita pakainya Z tabel. Pakai Z, kayak tadi itu, yang sudah kita bahas. Lebih dari 30 pakai Z. Karena dia sampelnya besar. Rata-ratanya adalah 23,4 bulan dan standar deviasinya adalah 6,2 bulan.
Nah, berapakah kisaran umur simpan produk ikan dalam kaleng pada interval kepercayaan 95%? Nah, jadi saya percaya sebanyak 95%, nah gitu nanti interpretasinya. Coba ya, ini N besar, maka menggunakan distribusi Z. X barnya, karena rata-rata X barnya adalah 23,4 bulan, S-nya, standar deviasinya adalah 6,2 bulan. Nah, terus di sini, karena 1 min alfa sama dengan 95%, ini kan interval kepercayaannya adalah 95%. Ya, jadi kan ini adalah interval kepercayaan. Jadi 1 min alfanya adalah 1 min alfa sebesar 95%. Ini ya. Maka alfanya adalah 0,05 atau 5%, kan? Nah, kita sudah dapat alfa di sini 0,05. Maka Z alfa per 2 adalah Z 0,05 dibagi 2, 0,025. Nah, sekarang kita cek di tabel distribusi normal. 0,025 itu posisinya ada di mana? Belum saya share. Lah, 0,025 kan ya. 0,025 itu di sini itu yang dia isinya 0,025 teman-teman. Di sini. Di sini. Astagfirullahaladzim, terpencet. Nih, 0,025 itu yang isinya. Itu adalah nilai probabilitasnya, teman-teman. Berarti kita mencari nilai Z-nya. 0,025 dari sini, berarti kita cek nilai Z-nya adalah min 1,9. Nah, gitu di sini. 1,96. Gitu, teman-teman. Nah, ini itu adalah nilainya min plus sama. Coba di bawah itu pasti 0,025 juga. 1,9. Oh, enggak ya. Ya, kita lihat yang di sini. 0,025 adalah min 1,96. Nah, lalu setelah kita mendapatkan nilai Z-nya dari 0,025 itu adalah 1,96, maka kita masukkan nilai Z itu ke sini, 1,96. Ini juga di sini. Nah, terus X barnya adalah 23,4, 1,96, terus S-nya adalah 6,2 per akar N, N-nya adalah 400, maka dengan cara yang sama, jadi kita dapatkan bahwasanya nilai rata-ratanya, ya, dengan selang kepercayaan 95%, jadi saya percaya sebanyak 95% bahwasanya umur simpan produk ikan dalam kaleng adalah sebesar 22,79 sampai 24,01 bulan. Gitu. Karena dia berupa interval, berarti itu ada batas atas, batas bawahnya. Gitu, teman-teman. Bisa dipahami nggak? Ini kalau pakai T. Kalau pakai T itu kalau dia T-nya kurang dari 30, terus variasi dan standar deviasi yang tidak diketahui bisa menggunakan ini. Bisa pakai T. Ini kalau pakai T proporsi. Nah, ini kalau pakai varians. Bagaimana cara kita mengestimasi interval jika dia varians. Nah, untuk sementara kita yang ini dulu aja. Yang estimasi parameter rata-rata. Gitu, teman-teman. Sampai sini, bagaimana?
Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada yang ditanyakan, Jadi berarti lanjut. selesai materi kita. Selesai ya? Nggak ada yang ditanyakan, kita selanjutnya adalah UTS. Jadi teman-teman mau UTS-nya bagaimana? Mau hari saya tawarkan, mau dalam minggu ini atau mau di minggu depan? Minggu depan, Bu. Boleh, monggo Nah, pun. Kalau mau mantapkan materinya dulu aja, Bu. oke, berarti minggu depan ya. Ya, Oke, minggu depan hari Senin, teman-teman nanti berarti kiranya kita pakai LMS kira-kira seperti itu untuk pengerjaannya. Nah, dalam pengerjaannya itu selama kurang lebih 1,5 jam nanti teman-teman kerjakan. Jadi disiapkan scannernya ya untuk meng-scan hasil pekerjaan kalian. Kan ada tuh Cam Scanner atau scanner yang lain yang bisa di-download di HP yang free. Jadi teman-teman mengerjakan, lalu di-scan, lalu di-upload di LMS sesuai dengan ketentuan. Gitu batasnya kira-kira 1,5 sampai 2 jam. Nanti kita lihat saya akan sampaikan di LMS secara spesifiknya seperti apa. Nah, jadi jangan sampai terlambat, karena kalau terlambat, teman-teman akan saya kurangi nilainya. Masih bisa mengupload, tapi hasil pekerjaan kalian akan saya kurangi. Gitu. Ya, begitu ya. Iya, Bu. ya Bu, Oh, berarti ujiannya tulis tangan ya, Bu. iya, ujiannya tulis tangan nanti, karena akan ada proses cara-cara pengerjaannya itu yang harus teman-teman tuliskan di kertas. Ya, jadi dipisah dengan oret-oretannya ya. Menuliskannya dengan jelas menggunakan ballpoint, jangan pakai pensil karena saya nanti nggak bisa melihat dengan jelas, apalagi kalau di foto ya kurang terang begitu kalau pakai pensil. Teman-teman ngerjakannya dengan ballpoint yang terang, yang jelas, biar supaya saya bisa membaca hasil kerja kalian. Begitu ya. Iya, Bu. Ini open Oh, book, Bu. iya. Jadi silakan kalian mau membuka buku catatan juga boleh. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, kalau gitu kita bertemu di hari Senin depan. Kita UTS teman-teman secara online. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absen, absen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tak sniping. Saya lihat dari sini aja absennya ya. Oke, thank you teman-teman. Saya tutup ya. Iya, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama.